Jadi pada kesempatan ini, renungan saya ini bersifat sebuah nostalgia bersama dengan almarhumah mama saya, Francina Tomono. Kami sebagai keluarga, terutama anak-anak, kami kehilangan. Ada 3 hal kehilangan kami dari sosok seorang ibu. Kehilangan yang pertama adalah kehilangan sosok seorang pendoa. Mama saya bukan seorang pendoa yang berkualitas tinggi, tetapi dia selalu melakukannya dengan rutinitas. Itu kami alami. Sebuah kisah, dia waktu saya masih frater, seminari, ya kami masih kecil itu kami berdoa bersama, tapi mulai frater, seminari, mama saya dia sudah punya patung Bunda Maria. Mama saya pecinta Bunda Maria yang luar biasa. Patung di dalam rumah ini mulai dari yang kecil seperti saya punya jempol ini sampai yang seperti gua Maria Nonohonis ada di rumah ini. Semua jenis ukuran. Kami bingung mau taruh patung-patung ini di mana. Ya, mama ini seorang pecinta terhadap sosok Bunda Maria. Saking pendoa, karena mungkin sering mendoakan anaknya, dia sampai lupa bahwa anaknya sudah jadi pastor, tetapi dia selalu menjadi pendoa untuk saya. Hal yang menurut saya itu agak sedikit berlawanan secara liturgis. Dia kalau berdoa untuk saya, walaupun saya sudah pater, dia bilang berlutut. Ya, saya waktu dia berlutut, disuruh saya berlutut, dalam hati saya bilang begini, ini siapa yang pastor ini? Karena posisi tangan semua dia tumpangkan di kepala saya seperti seorang pastor mendoakan orang sakit maupun orang-orang. Sudah karena saya tahu bahwa mungkin mama saya ini setiap hari selalu mendoakan saya, jadi mungkin dia lupa. Atau mungkin dia tidak tahu. Kalau kan biasanya kalau anaknya pastor, kalau mau minta pulang begini, mungkin tolong pater mungkin doakan bapak kah, mama kah, begitu kah, seperti itu. Tapi ini tidak, dia suruh saya berlutut dan dia mendoakan saya. Walaupun dalam hati Tuhan terimalah doa kami karena yang berlutut ini adalah hamba-Mu. Ya. Itulah sosok pendoa. Dan ketika sosok pendoa ini dia bagikan kepada kami anak-anak, sehingga kami selalu, ya, kalau saya sih wajar, pastor harus selalu berdoa dan juga menjadi pendoa. Dan juga adik-adik kami semua mengalaskan hidup kami atas dasar doa. Adik saya yang perempuan, Melania, dia tugas di pedalaman Papua. Dia hanya dia ini orang rambut lurus sekitar semua orang saudara-saudara saya yang Karitim. Saya kadang cemas, saya SMS dia, Melan, kau takut apa tidak? Tinggal seperti itu. Karena kita tidak tahu ada hal yang terjadi dengan saudari saya. Kan dia perempuan, bukan laki-laki. Dia katakan kepada saya, kakak, tapi itu pater, saya mengakui itu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan juga ada dalam hati saya, dan saya juga mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Di sini saya sadar bahwa ternyata sosok mama bukan hanya mendoakan saya dan menjadi pendoa saya, tetapi juga kami semua. Puji Tuhan, terima kasih kepada mama. Hal yang kedua, kami kehilangan sosok seorang pekerja keras. Ya, saya sejak kecil, saya ini anak sulung. Jadi, saya punya situasi di rumah ini sejak mama masih muda, kuat, sampai mama tua itu saya yang mengalami. Mau bilang penindasan, penganiayaan, mungkin mama ini masuk ke dalam penjara. Ya, karena kekerasan terhadap anak. Ya, saya ini yang mengalaminya. Bapak Ibu bisa lihat fondasi rumah kami ini tinggi seperti ini. Hanya kami saja yang. Ya, jadi tidak heran kalau adik-adik saya itu imut-imut, muka mereka halus, dan muka agak sulung ini sudah mencoba berbagai kerimbat, tapi sepertinya gagal. Ya, gagal. Karena memang muka dari kecilnya suka keras. Ya, sudah mandi keringat dan sebagainya, di keringat double-double akhirnya muka rusak. Ya. Dan mama ini dia selalu berjuang untuk kami bekerja keras. Apa efeknya untuk kami, Bapak Ibu, umat Allah, para pastor? Saya bukan mau puji diri depan Bapak Ibu, umat Allah dan para pastor sekalian. Semangat kerja keras inilah yang tertanam di dalam diri kami, secara khusus saya. Sehingga saya mau ditempatkan di mana saya siap, tabrak. Mau di lumpur, mau di batu, mau di gelap, mau di hutan, siap. Karena memang kita sudah kecil, sudah seperti itu. Orang tua sudah kipas kita itu lumayan. Ya, kita sulokat gaya Papua jadi. Ya, jadi orang tua dia sudah buat kami seperti itu.
Bapak Ibu, dulu kami biasa timba air itu di Weklani. Weklani kalau kita bolak-balik ini 2 kilo. Ya. Dan juga selalu naik tanjakan. Ketika saya masuk Ledalero, saya terpilih menjadi pemain Arsenal. Ya. Mereka tendang hari saya di kaki, saya santai-santai saja. Saya cuma bilang sama mereka, bro, jangan marah. Dulu nih kakak ini suka kerja keras dari SD. Supikul air dari SD. Dari kakak pun betis, kakak pun tulang kerino ini suka keras. Ya, kan memang kerja keras. Saya pun rambut ini kenapa botak tidak seperti adik-adik yang lain. Ya, saya ini dulu ini jadi perempuan. Junjung ember dengan pakaian-pakaian. Ya, tetangga sini semua tahu. Saya sering junjung ember. Saya buat seperti perempuan, saya cuci pakaian. Cuci mereka punya pakaian. Baru bukan seperti sekarang para PNS pakaiannya kan licin. Dulu tuh yang celana macam karung goni itu. Ya, itu pulang itu kepala sepertinya mau. Jadi memang karena sering-sering jadi akhirnya kamu jangan heran kalau kenapa sejarah dalam rumah kami adik-adik semua rambutnya bagus-bagus dan rambut kakak ini ancur babak belur. Ya, itu sosok dari seorang ibu yang pekerja keras. Lalu yang kedua, kami kehilangan sosok seorang ibu yang kaya akan cinta kasih. Kaya akan cinta kasih. Secara pribadi untuk kami, anak-anak. Saya itu kaget ketika saya ditelepon oleh pegawai keuskupan. Waktu saya di Merauke. Orang bilang, Pater, ada titipan. Saya bilang, besar ke kecil? Dong bilang, besar. Wah, berat. Saya bilang, siapa yang kirim? Dong bilang, ada tulisan nama Francina Tamono. Aduh, ini mama tua ya. Ya, akhirnya saya turun ke kota karena 100 kilo dari Paroki saya ke kota untuk ambil ini titipan. Saya tidak buka di situ, saya bawa sampai Paroki, saya buka. Saya pukul testa. Mama ini dia kirim advokat lapis dan jagung muda. Saya ini membayangkan dos sebesar ini bayar di kantor pos tidak main-main ini. Mahal pengirimannya. Ya. Advokat itu masih ada berbuah di sana itu. Di samping kuburan manis itu mungkin Bapak Ibu bisa lihat di situ. Jadi buah yang sebesar-sebesar itu bisa kirim kasih saya sampai Papua. Dengan jagung muda yang dia petik belum kupas, pokoknya dengan dapis dan dengan kulit-kulit itu. Mama tua dia kirim kasih saya ke Papua. Itu untuk kami anak-anak. Bahkan sampai terakhir adik saya Melan dia pulang, mama saya sempat kirimkan saya kue kering 2 dos. Masih ada, saya belum buka. Ya. Ketika mama dengar mama meninggal, saya peluk toples itu dan saya menangis. Karena saya menangis karena apa? Isi di dalam kue ini adalah hasil keringat dari mama saya. Karena saya tahu dia biasa buat kue itu malam-malam. Ya. Dan saya itu membayangkan ketika waktu kami masih kecil dia buat kue. Itu sosok cinta kasih. Saya percaya bahwa ketiga hal ini tidak akan kami temukan lagi dalam hidup kami ketika kami kehilangan dia. Tetapi kami percaya bahwa masih ada dalam diri kami. Lalu efeknya untuk orang banyak apa? Tentang kaya akan cinta kasih. Bapak Ibu umat Allah semua, kami pernah kasih turun kain pintu, gorden pintu untuk tidur malam. Karena apa? Kain panas mama tuh susumbang. Ya, sekarang soe tidak terlalu dingin. Dulu kami masih kecil itu soe ini dingin sekali. Rumah kami ini belum ada pohon. Jadi angin kalau tiup dari sana kita tidur ini lutut ketemu dengan dagu. Ternyata bangun cari kain panas mengungsi semua. Mama tuh bagi-bagi. Saya tuh kadang-kadang marah mama. Mama kok ini buat cinta kasih, tapi kok tidak ingat kita di rumah? Kok kasih orang, sedangkan terus setengah mati. Dengan bapak tua orang sering beribut itu karena tanggal 15 beras jatah sudah habis. 50 kilo. Kami berapa orang di rumah, beras jatah habis. Setiap orang datang 1 kilo, setiap orang datang 1 kilo. Akhirnya tanggal 20 biasa bapak sudah mengamuk karena bapak tidak bisa makan jagung. Jadi bapak bilang kita pun beras ini macam kayak datang macam kayak embun saja. Ya, bapak saya masih ada. Itu mama punya gaya. Dan hal inilah yang membuat saya merasakan secara pribadi. Ketika saya bertugas, saya pelayanan. Untuk kita orang tua, saya pada kesempatan ini saya mau mengajak kita, jangan pernah pelit dalam hidup kita. Karena apa? Kalian punya anak-anak, kalian punya generasi. Apa yang kamu buat untuk orang lain, suatu saat orang lain akan buat untuk anak-anak kalian.
Saya alami di tanah misi, di tanah perantauan, orang berbuat seperti apa yang dibuat oleh mama saya. Dan itu tidak saya tipu, ini kisah nyata. Jadi saya minta untuk Bapak Ibu semua, jangan pernah pelit dalam hidup. Ada yang lapar, kasih makan. Ada yang susah, bantu. Karena kita ini manusia. Dan itu nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang terkasih, saya cuma mengakhiri renungan saya dengan sebuah kata. Jangan pernah takut akan kematian. Tetapi yang penting adalah mempersiapkan kematian itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.